Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Astri Audila, Joko Supriyanto, Muhammad Amin. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Type of Verb. Langsung saja kita ke materinya. Pembahasan yang pertama adalah pengertian verb. Apa sih verb itu? Verb atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan makna aktivitas dan kondisi atau keadaan. Dalam susunan parts of speech, verb biasanya terletak tepat di belakang noun atau pronoun yang jadi subjek. Selanjutnya pembahasan mengenai jenis-jenis verb. Yang pertama, kata kerja transitive verb. Transitive verb merupakan kata yang membutuhkan objek agar kalimat menjadi utuh dan memiliki makna. Berikut pola kalimat transitive verb. Subject plus verb plus direct object. Contoh kalimatnya, Andy bought an umbrella. Andy sebagai subjek, bought sebagai verb, an umbrella sebagai direct object. Berikut, coba perhatikan contoh tabel kata kerja transitive. Di sini ada ask, bring, buy, clean, explain, hit, kick, learn, find, sell, touch, want, write. 2. Kata kerja intransitif. Intransitive verb. Intransitive verb merupakan kata kerja yang tidak diikuti oleh objek secara langsung atau yang sering dikenal dengan direct object agar menjadi kalimat utuh dan memiliki makna. Meski tidak diikuti oleh direct object, kata kerja ini telah memiliki makna yang mudah dipahami. Pola kalimat intransitive verb, subject plus verb. Contoh kalimat, Joshua is living. Joshua sebagai subjek, is living sebagai verb. Beberapa contoh kata kerja diantaranya contoh kata kerja intransitif. Salah satunya welcome, come, go. Kata kerja beraturan regular verb. Regular verb merupakan pemakaian kata kerja beraturan sesuai dengan tensesnya. Jika mengalami perubahan, maka hanya perlu menambahkan at atau d saja pada akhir kata, namun tetap tergantung pada akhiran katanya. Situasi penggunaan kata kerja beraturan. A. Simple past tense, yakni bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian di masa lampau sudah lewat. B. Past participle adalah ketika menambahkan akhiran add atau d pada base from atau kata dasarnya. Rumus regular verb. Penggunaan rumus regular verb sebenarnya sama dengan penyusunan pada bahasa Indonesia. Hanya saja dalam bahasa Inggris ada perubahan di akhir kata kerja untuk membedakan keterangan situasinya. Tenses tenses. Berikut ini merupakan aturan yang benar dalam menggunakan kata kerja beraturan. A. Jika penggunaannya untuk menjelaskan waktu sekarang, maka bisa menggunakan verb 1 saja, kalimat asli tanpa ada imbuhan add di akhir kalimat. B. Namun untuk penanda kegiatan yang sudah berlalu, jangka waktu lampau bisa menggunakan verb 1 atau verb 2 saja. Kosakata tersebut tentu sudah mengalami perubahan karena adanya imbuhan add
biasanya pembentukan kalimat ada kata yesterday, last month, con ago, an minutes, dan masih banyak lagi. 4. Kata kerja tidak beraturan. Irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja yang bentuk past tense dan past participle-nya tidak konsisten. Maksudnya bentuk past tense dan past participle-nya tidak didapat dengan cara yang bisa dengan menambahkan ed atau d pada base from atau bare infinitive seperti pada regular verb. Namun sebagian besar kata kerja ini sama bentuk past tense dan past participle-nya. Regular verb rules. Berikut beberapa aturan-aturannya. A. Subject verb agreement. Jika subjek berupa singular noun tunggal, irregular verb pada simple present tense based from nya perlu ditambahi s atau s untuk subjek, she, he, it, dan orang ketiga tunggal. Sedangkan I dan you cukup menggunakan base from. Sebaliknya, subjek berupa plural noun (jamak). Irregular verb pada simple present tense base from nya tidak perlu ditambahi s atau s. Contoh irregular verb diantaranya Shenron dan Johnron dan lain-lainnya. Irregular verb auxiliary verb. Regular verb digunakan dengan berbagai auxiliary verb untuk membentuk beragam tenses, misalnya have atau has. Flash past participle untuk berbagai present perfect tense. Had flash past participle untuk membuat past perfect tense. Will plus base from untuk membentuk future tense. Contoh irregular verb antaranya she has left dan they had left dan lain-lainnya. Infinitive adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Fungsi dari infinitive verb adalah untuk menyatakan pendapat, tujuan suatu objek, tindakan, serta menjawab pertanyaan siapa, apa, dan mengapa. Rumus dasar dari infinitive biasanya dimulai dengan kata to dan diikuti oleh bentuk dasar dari sebuah verb. Ada berbagai macam bentuk infinitive verbs. Yang pertama adalah infinitive verb sebagai nouns. Bentuk infinitive dapat berfungsi sebagai nouns atau kata benda ketika mengikuti kata kerja tertentu. Dengan contoh, to dance in the stage is her great dream. Yang kedua, infinitive verbs adjective. Adjektif sendiri adalah kata yang memodifikasi, menambah, atau menjelaskan nouns. Contohnya yaitu, the food I like to make is fried noodles. Yang ketiga adalah infinitive verb sebagai adverb atau kata keterangan. Kata ini memodifikasi atau menjelaskan kata sifat, kata kerja, atau kata keterangan lainnya. Contohnya yaitu, I went to college to become an architect. Yang keempat adalah bare infinitive. Berfungsi sebagai objek dari modal verb dalam kalimat. Mereka berfungsi dengan cara yang sama dalam kalimat dengan kata kerja persepsi, yaitu hear, see, feel, dan since. Dan kata kerja izin yaitu bid, lead, need, know, help, had better, soon there,
world reader, dan sebagainya. Dengan contoh, I see you here run 5 laps. Dengan arti, saya melihat dia berlari 5 putaran. Ada 2 konjungsi di dalam preferred. Yang pertama, konjungsi kata kerja reguler dalam tense preferred. Untuk sebagian besar kata kerja biasa, Anda hanya menambahkan huruf e dan d sebagai akhiran pada kata kerja aslinya. Dengan contoh, play, Anda hanya menambahkan huruf e dan d. Contoh kalimatnya, I played badminton with Sheila yesterday. Kata kerja tertentu memiliki aturan konjungsinya sendiri. Jika kata kerja biasa berakhiran e, Anda hanya perlu menambahkan huruf d. Dengan contoh, agree, Anda hanya menambahkan huruf d. Kalimatnya, I agreed with everything she said. Ketika kata kerja diakhiri dengan konsonan y tersebut bisa berubah menjadi i, dan Anda kemudian menambahkan huruf e dan d. Dengan contoh, marry, Anda merubahnya huruf i dan kemudian ditambah e dan d menjadi married. Dengan kalimatnya, she married her best friend 2 years ago. Konjungsi yang kedua yaitu konjungsi kata kerja tidak beraturan dalam bentuk preferred. Ada beberapa contoh, yaitu is, was, were. Kalimatnya, she was late to the meeting yesterday. We were late to the meeting yesterday. Ada juga beberapa kata kerja tidak beraturan yang tidak berubah sama sekali. Kata kerja lain memiliki ejaan yang sama di masa lalu, akan tetapi diucapkan secara berbeda. Dengan contoh, cost. Kalimatnya, I bought a coat yesterday. It cost $400. Jenis verb yang selanjutnya yaitu past participle, merupakan kata kerja ketiga atau verb 3 dari kata kerja yang digunakan dalam present perfect tense. Sebagai kata kerja, tense ini memiliki bentuk yang diakhiri dengan huruf ed dan d. Sebagai kata kerja, maka past participle ini selalu ditemani dengan kata have, has, ataupun had. Selain itu, tense ini juga bisa digunakan sebagai kata kerja dengan syarat ada penggunaan auxiliary di depannya. Dengan contoh, that room is clean every day. Contoh lain, contoh kalimat dengan kata sifat. The bike which is being parked is Ducati. Kalimat di atas merupakan bentuk redact adjective clause. Kata parked merupakan past participle setelah ditambah being di depan.